Bab 754. Di akademi yang luasnya lebih dari 50 hektar. Dari pavilion, koridor bunga, pohon ek air hingga bunga-bunga eksotis, semuanya sangat indah. Saat melangkah ke koridor pavilion, dari tekstur di bawah kaki, mereka dapat mengetahui bahwa bahan koridor itu sangat bagus. Air mengalir deras dari bawah koridor. Tempat ini sangat indah. Ehsan, yang mengikuti Arjuna, cukup emosional. Arjuna mengerutkan kening. Maksud yang mulia Ehsan, kamu baru pertama kali masuk ke akademi ini. Ehsan menyentuh kepalanya, lalu berkata dengan sedikit malu. Ya, aku hanya seorang prajurit kasar yang tidak punya pengetahuan. Masuk ke sini hanya akan merusak suasana, jadi lebih baik tidak masuk. Siapa yang bilang itu kepadamu? Arjuna berbalik, tidak hanya suaranya, tetapi tatapannya juga dingin. Nada bicara dan tatapan Arjuna membuat Ehsan takut. Dia sudah mengenal Arjuna begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat Arjuna begitu serius dan dingin. Ehsan tergagap, mengira dia telah melakukan kesalahan. Yang mulia, kami para perwira militer adalah orang yang kasar. Akademi adalah tempat yang elegan, memang tidak pantas. Tidak pantas apa? Arjuna tidak dapat mendengarkan lebih lama lagi. Dia menyela Ehsan. Manusia tidak ada yang mulia atau rendah. Karena keberadaan kalian para perwira militer, Bratajaya menjadi damai dan para pelajar dapat bersikap elegan tanpa beban. Yang mulia, bibir Ehsan sedikit bergetar. Bratajaya lebih menghargai pejabat sipil daripada pejabat militer. Selama bertahun-tahun, para pejabat militer benar-benar sering ditindas oleh pejabat sipil. Seorang pelajar di akademi saja bisa memandangnya dengan rendah. Ehsan tidak tahu bahwa setelah Arjuna ke ibu kota, Arjuna telah menjelaskan kepada Dewi tentang pentingnya menghargai pejabat militer daripada pejabat sipil. Dewi telah mengeluarkan banyak dekret kekaisaran untuk meningkatkan perlakuan terhadap pejabat militer. Hanya saja masih banyak kekuatan di pengadilan yang dikendalikan oleh Yuda, jadi Ehsan dan yang lainnya belum mengetahuinya. Lain kali, Arjuna menepuk Ehsan. Jangan meremehkan diri sendiri, terutama di depan para pelajar itu. Mereka tidak lebih mulia darimu. Aku akan mendengarkan Anda, yang mulia. Ehsan berjalan dengan tegak di belakang Arjuna. Setelah melewati koridor panjang, Arjuna dan rombongannya tiba di sebuah halaman. Di halaman ada banyak orang-orang. Mereka semua adalah pelajar yang mengenakan jubah hijau. Setiap pelajar memiliki sebuah meja di depan mereka. Tampaknya kelas para pelajar adalah tempat ini. Para pelajar berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 2 orang untuk berbicara. Dilihat dari situasi ini, seharusnya sudah waktunya istirahat. Bahkan di jam istirahat, para pelajar berkumpul untuk membahas berbagai puisi dan esai. Orang-orang mengatakan bahwa para wanita penghibur tidak mengerti perasaan dendam dan kesedihan atas kehancuran negara. Mereka masih bisa menyanyikan lagu yang terkenal terkait dengan kemewahan dan kelalaian zaman kekaisaran akhir. Para pelajar juga sama. Pasukan kota teratai sudah mau datang, mereka masih punya waktu untuk asyik dengan kesenangan seni dan kata-kata indah. Rizal pun mulai marah. Tidak ada orang yang memerhatikan bahwa Arjuna dan rombongannya sudah masuk. Sambil membahas puisi, para pelajar sesekali mengambil makanan di atas meja untuk dimakan. Arjuna melihat bahwa semua makanan itu adalah berbagai kue yang lezat. Arjuna juga mendengar bahwa kue-kue ini disediakan secara gratis oleh akademi. Dibandingkan dengan makanan yang dimakan para prajurit di tenda penjaga kota, kue-kue itu sungguh mewah. Jangankan sekarang jumlah pria sedikit, seandainya jumlah pria banyak, Ehsan tetap sulit untuk merekrut prajurit. Siapa yang rela berlatih keras setiap hari, menderita dan terancam nyawanya setiap saat, tetapi pada akhirnya hanya bisa minum bekatul dan makan sayur-sayuran liar. Tanyakan pada dunia, apakah cinta itu, hingga membuat orang rela mengikat janji hidup dan mati bersama. Dari selatan ke utara, terbang berpasangan, sayap tua telah melewati berapa musim dingin dan panas. Suara penuh perasaan menyela pikiran Arjuna. Arjuna menoleh ke arah suara, lalu mendapati seorang pelajar yang agak gemuk menggelengkan kepalanya sambil membacakan puisi dengan wajah terlena. Bab 755. Tanyakan pada dunia, apakah cinta itu? Arjuna sedikit terkejut. Ketika dia berada di ibu kota, suatu kali dia diseret ke sebuah restoran oleh Pangeran Maruta untuk minum. Saat minum hingga senang, Arjuna membacakan puisi kuno tersebut. Seingat Arjuna, dia tidak menyelesaikan puisi itu karena saat itu dia sudah mabuk. Ketika Pangeran Maruta menariknya keluar dari restoran, seorang lelaki tua yang tampak sangat sastrawi berlari menghampirinya, lalu bertanya apakah dia belum selesai membaca puisi itu dan apa kelanjutannya. Arjuna cukup senang saat itu, jadi dia ingin memberitahu lelaki tua itu sisa kata-katanya. Namun, Pangeran Maruta yang pemarah mengusir lelaki tua itu. Sukacita,
Pahitnya perpisahan, dan di antaranya, ada insan muda yang terperangkap cinta mendalam. Di balik awan ribuan mil, salju senja menyelimuti gunung-gunung. Sendirian, kau hendak pergi kemana? Membaca hingga terbawa suasana, pelajar itu bahkan berdiri di atas meja. Di jalan yang dulu bergema seruling dan genderang, kini sunyi sepi. Kabut dan semak tetap menutupi dataran. Memanggil arwah apa gunanya? Hantu gunung diam-diam menangis di tengah angin dan hujan. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar-benar indah. Memang indah. Para pelajar di sekitar pelajar gemuk itu mengangguk setuju. Terutama dua kalimat pertama, tanyakan pada dunia, apakah cinta itu, hingga membuat orang rela mengikat janji hidup dan mati bersama, hanya beberapa kata tapi mendorong perasaan dunia ini ke titik ekstrim. Orang yang menulis puisi ini benar-benar orang yang berbakat. Orang yang berbakat terdengar vulgar. Kurasa orang yang menulis puisi ini seharusnya seorang dewa penyair. Puisi seindah ini hanya bisa dibuat oleh dewa. Ya, orang itu pasti dewa. Sayang sekali kita tidak tahu nama dewa itu. Aish, hal ini juga sangat disesali cendekiawan Agus sejak lama. Tepat ketika para pelajar itu menyesal, seorang pelayan cendekiawan keluar dari rumah yang ada di belakang halaman dengan gong dan genderang kecil. Dia berdiri di tangga halaman, lalu mengetuk dengan pelan. Bang! Lalu dia berteriak, kelas. Halaman yang tadinya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat yang sama, para pelajar menyadari keberadaan Arjuna dan lainnya. Ada apa dengan kalian? Pelajar gemuk tadi berbicara dengan gaya angkuh. Apakah kalian tidak lihat pengumuman di luar akademi? Hanya pelajar dan guru yang boleh masuk, orang lain tidak diizinkan. Pelajar gemuk itu melihat apa yang dikenakan Arjuna dan lainnya, lalu sikapnya menjadi makin sombong. Prajurit, petani. Ehsan dan Rizal mengenakan baju besi, otomatis mereka adalah prajurit. Sedangkan Arjuna suka memakai pakaian katun kasar berwarna abu-abu karena nyaman dan hangat. Selain itu, sekarang adalah masa peperangan, kondisi genting. Dia mana punya pikiran untuk mandi dan berganti pakaian lagi. Pakaian berwarna abu-abu lebih tahan kotor. Penampilan Arjuna tak ubahnya seperti petani di desa. Ada wanita juga. Kalian masuk tanpa izin ke akademi, menodai tanah suci. Tapi, pelajar gendut itu tampak gembira hari ini. Kalian beruntung. Kami sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi kami tidak akan menyuruh pelayan cendekiawan keluar untuk mengusir kalian. Keluarlah sendiri. Melihat Arjuna dan yang lainnya masih tidak bergerak, pelajar gendut itu sedikit kesal. Dia menunjuk Arjuna yang berdiri di depan. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Aku suruh kalian keluar. Seseorang melesat dari samping Arjuna. Ah! Terdengar teriakan mengenaskan. Jari pelajar gendut itu dipatahkan oleh Disa. Kamu, wanita rendahan, berani menyakitiku. Plak! Sebuah tamparan mendarat. Ah! Terdengar teriakan lagi. Sebuah gigi berdarah melayang di udara. Bruk! Pelajar gendut itu jatuh dengan keras ke lantai. Arjuna yang melayangkan tamparan tersebut. Apa-apaan ini? Beraninya dia menghina wanitanya di depan Arjuna. Benar-benar sudah bosan hidup. Bab 756. Apa yang kalian perdebatkan? Apakah kalian tidak tahu bahwa cendekiawan Bima dan cendekiawan Agus sedang membaca puisi di dalam? 5 orang keluar dari rumah yang ada di belakang halaman. Arjuna mengenali pemimpinnya. Dia adalah Fauzi, wali kota Perai. Arjuna tersenyum tipis. Baguslah Fauzi ada di tempat ini, jadi Arjuna tidak perlu membuang waktu untuk meminta seseorang memanggilnya. Ehsan, ada apa denganmu? Apakah ini tempat yang boleh kamu datangi? Kekasaranmu menodai kesucian di sini. Kamu bahkan membawa orang udik ke sini. Ehsan, apakah kamu sudah gila? Orang udik yang Fauzi maksud adalah Arjuna. Arjuna berpakaian sederhana dan baru saja dari medan perang, jadi masih banyak debu di tubuhnya. Dilihat sekilas, dia memang seperti orang desa yang baru saja datang dari pedesaan. Fauzi selalu memandang rendah Ehsan. Tentu saja Ehsan tidak akan menyangka bahwa orang udik yang Fauzi bicarakan adalah Arjuna, wakil menteri keuangan sekaligus panglima tertinggi pasukan patroli. Cendekiawan Agus masih di sini. Aku tidak ingin mengganggunya. Ehsan, cepat bawa orang desa ini keluar. Ehsan berbalik, lalu memberi hormat kepada Arjuna. Yang mulia Arjuna, Anda memimpin pasukan patroli di Kabupaten Lunaris dan bertempur dengan pasukan kota Teratai. Anda pasti lelah. Yang mulia Arjuna. Ehsan, kamu. Fauzi tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, dia sudah melihat dengan jelas bahwa orang di sebelah Ehsan adalah Arjuna. Fauzi tergagap untuk waktu yang lama, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia menyambut Ardian dan Galang bersama Andi tadi, dia sudah tahu bahwa orang yang memimpin pasukan patroli kali ini adalah seorang yang mulia bernama Arjuna.
Namun, dia tidak menyangka bahwa Arjuna itu adalah Arjuna ini. Arjuna tersenyum tipis. Halo, Yang Mulia Fauzi. Sudah lama tidak berjumpa. Bro. Fauzi pun berlutut di lantai. Hormat kepada Yang Mulia. Para pelajar di halaman tercengang. Ini. Pria yang terlihat seperti orang desa ini adalah Yang Mulia. Yang Mulia yang jabatannya lebih tinggi dari Fauzi. Hormat kepada Yang Mulia. Pelajar gemuk yang menghina Arjuna berlutut di belakang Fauzi. Tubuhnya yang gemuk terus gemetar. Saat itu musim dingin, tetapi dahinya berkeringat. Keringat dari dahinya telah membasahi tanah. Hormat kepada Yang Mulia. Para pelajar di belakang pun berlutut satu demi satu. Semuanya berdiri. Begitu semua orang berdiri, Arjuna melirik pelajar gemuk itu dengan dingin. Kecuali dia. Berlututlah. Saat Arjuna selesai bicara, Rizal sudah menghampiri pelajar gendut itu, kemudian menendang lututnya. Tuh, pelajar gendut itu jatuh telungkup. Dia ingin bangun, tetapi Rizal menginjak punggungnya sehingga dia pun telungkup lagi. Rizal mengerahkan sedikit tenaga pada kakinya, pelajar gendut itu terus berteriak kesakitan. Namun Arjuna tidak mengatakan apa-apa, jadi Fauzi tidak berani bersuara. Kak, tolong aku. Pelajar gendut itu adalah adik sepupu Fauzi. Dia meminta bantuan kepada Fauzi. Karena takut akan terlibat, Fauzi buru-buru berkata, dasar bajingan bodoh. Seseorang seret dia pergi. Tunggu keputusan hukuman dari atas. Hei, Yang Mulia Fauzi, tidak perlu begitu kasar kepada seorang pelajar. Berikan saja dia hukuman kecil di sini. Arjuna menghentikan Fauzi. Mungkinkah dia tidak mengetahui rencana Fauzi? Setelah pelajar gendut itu dibawa pergi, dia tidak akan dihukum. Pelajar gendut itu sangat gembira saat mendengar kata-kata Arjuna. Pada saat yang sama, dia merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia adalah seorang pelajar, Arjuna adalah seorang jenderal militer. Pada akhirnya, Arjuna tidak berani melakukan apapun padanya. Jangankan Arjuna hanya seorang komandan patroli, bahkan Danis dari pasukan serigala tidak berani menghukumnya. Dia akan mengikuti ujian pegawai negeri. Ketika dia menjadi pejabat sipil, Arjuna harus menghormatinya. Status pejabat sipil lebih tinggi daripada pejabat militer di Bratajaya. Bab 757. Cepat minta dia untuk menjauhkan kakinya. Lantai sangat dingin. Pria gendut, yang sedang melamun itu, sudah menganggap dirinya sebagai pejabat sipil. Dia bahkan tidak lagi menggunakan sebutan kehormatan untuk berbicara dengan Arjuna. Arjuna tersenyum tipis. Hukuman kecil, bukan tidak ada hukuman. Begitu dia selesai berbicara, Rizal menginjak punggung pria gemuk itu, menekannya dengan keras. Terdengar teriakan seperti yang diduga. Injakan Rizal ini bisa membuat pelajar gemuk itu menjadi cacat. Arjuna masih tidak berniat pergi, jadi Fauzi bertanya dengan suara rendah. Yang Mulia, apakah masih ada urusan lain? Kenapa? Arjuna melihat Fauzi. Apakah kamu ingin mengusirku? Fauzi buru-buru berkata, aku tidak berani, tapi para pelajar harus menghadiri kelas. Arjuna mengangguk, lalu berjalan ke kursi yang awalnya milik pelajar gemuk itu, kemudian duduk. Dulu aku juga mengikuti kelas selama beberapa bulan. Sudah lama tidak belajar, aku juga ingin mendengarnya lagi. Beberapa bulan. Meskipun para pelajar itu menundukkan kepala, mereka menunjukkan tatapan penghinaan ketika mendengar Arjuna mengatakan bahwa dia hanya bersekolah selama beberapa bulan. Beberapa bulan, berarti dia hanya orang kasar yang tidak bisa membaca sepatah kata pun. Datang untuk mendengarkan kelas, apakah dia bisa mengerti? Yang Mulia, para pelajar di sekitarmu adalah lulusan ujian provinsi. Hari ini guru membahas puisi yang dibawa Cendekiawan Agus dari ibu kota. Puisi-puisi itu jauh lebih mendalam daripada puisi-puisi tingkat ujian daerah, para pelajar saja mungkin tidak dapat memahaminya. Yang Mulia, Fauzi sengaja berpura-pura keberatan, sebenarnya dia sengaja menyindir Arjuna. Dia menyindir Arjuna yang hanya berpartisipasi dalam ujian daerah, bukan ujian nasional. Petani yang bahkan bukan merupakan sarjana tingkat awal, bagaimana mungkin dia mengerti? Meskipun Arjuna mengalahkan Bima dalam menghafal, Fauzi selalu merasa bahwa Arjuna hanya memiliki ingatan yang baik. Dia pasti tidak tahu apa-apa tentang puisi. Fauzi menyindir Arjuna karena alasan lain, yaitu untuk melampiaskan amarah adik sepupunya. Selama ini, Fauzi merasa bahwa Arjuna bisa menjadi pejabat tinggi karena dia adalah simpanan kaisar. Tidak dapat disangkal bahwa Arjuna sedikit pintar dalam bertarung. Namun dalam hal sastra, bagaimana Arjuna bisa dibandingkan dengan dirinya? Oh, Arjuna terkejut. Puisi yang begitu sulit, bisakah wali kota Fauzi membacakannya untukku? Memang puisi yang bagus. Yang Mulia dengarkan. Tanyakan pada dunia.
Fauzi mulai menggelengkan kepalanya sambil melafalkan puisi yang tidak sengaja dilafalkan Arjuna saat dia mabuk. Setelah Fauzi selesai membaca, Arjuna mengernyit sembari menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak boleh asal membaca puisi saat mabuk. Ada bagian yang salah dia baca. Tanyakan pada dunia, apakah cinta itu, hingga membuat orang rela mengikat janji hidup dan mati bersama. Seharusnya, tanyakan pada dunia, apakah cinta itu, hingga membuat insan rela mengikat janji hidup dan mati bersama, insan bukan orang. Melihat Arjuna mengerutkan kening, Fauzi mengira Arjuna tidak mengerti. Jadi dia sengaja berkata, Yang Mulia, puisi ini memiliki makna yang dalam, wajar saja jika tidak memahaminya. Cek. Prajurit itu harus menjaga gerbang kota dengan baik. Datang ke tempat suci akademi ini namanya minta dihina, bukan? Para pelajar mulai berbisik, kata-kata mereka sangat tidak menyenangkan. Bratajaya menekankan sastra daripada militer selama bertahun-tahun sehingga mereka sudah terbiasa bersikap sombong kepada perwira militer. Yang Mulia, aku sudah mengingat jumlahnya, bisik Disa di telinga Arjuna mendadak. Maksud Disa, dia telah mengingat semua pelajar yang mengejek Arjuna. Arjuna menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang-orang itu benar-benar akan sial. Metode Disa dalam memukul orang tidak berakibat fatal, tetapi dapat membuat orang setengah mati. Arjuna menatap Fauzi sambil berkata dengan acuh tak acuh. Wali kota Fauzi, kamu salah membaca puisi, tentu saja aku tidak mengerti. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.